Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Wahyudin dengan NPM 2213032042. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam bentuk negara. Yang kedua yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Di sini Pancasila berperan sebagai dasar bagi setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu persatuan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Maha Esa, yang punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu, serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama, yakni sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam Alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 telah diterima sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara dengan alasan sebagai berikut, yaitu Pancasila memiliki potensi menampung keadaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, suku, agama, ras, antar golongan secara keadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usaha. Kedua, yaitu Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari ribuan pulau. Ketiga, yaitu Pancasila memberi jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Yang keempat, yaitu Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Contoh kasusnya yaitu korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Yuliari Batubara membuatnya
dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta pada 2021 lalu. Ia dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi bersama-sama dalam pengadaan paket bansos penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar 32,48 miliar. Kasus ini contoh pelanggaran dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Solusi yang dapat kita ambil dari kasus tersebut adalah dengan cara meningkatkan kesadaran untuk berperilaku anti korupsi, meningkatkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab yang dapat menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli sehingga mampu menciptakan etos kerja keras, mandiri, dan sederhana. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Umi mau nanya. Ya, mau nanya apa, Deva? Tadi kan tentang Pancasila sebagai dasar negara kan? Ya. Nah, apakah akibat bila tidak ada Pancasila sebagai dasar negara? Terima kasih, Umi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Apabila Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara, dikhawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, konflik juga akan sering terjadi dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia menjadi terancam atau bahkan hancur. Apakah bisa diterima? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.